Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang saya hormati dan insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali mari kita bersama-sama sebagai insan yang beriman untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang terus selalu kita terima dan mudah-mudahan terus bertambah, dan kuncinya adalah kita harus terus bersyukur. Karena kata Allah, jika kamu bersyukur niscaya akan aku tambah nikmatku untukmu. Namun kalau kita semakin lalai, semakin mengingkari pemberian Allah, maka sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Tidak hanya berkurang kenikmatan itu, tetapi akan mendapatkan azab. Jadi orang yang gak bersyukur itu selalu merasa kurang, bahkan selalu akan mengukur dirinya, nikmat Allah yang dimilikinya itu dengan orang lain, sehingga resah, gelisah, dan kita selalu merasa kekurangan, akhirnya bersuudon ke sana sini termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi mari kita selalu tingkatkan rasa syukur kita dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sedikit pun yang kita miliki kecuali pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik dalam seluruh aspek kehidupan untuk kita semua manusia, untuk kita sebagai umatnya, untuk senantiasa taat terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kita akan membicarakan tentang masalah hati, yaitu membersihkan hati kita. Ada sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya pada setiap tubuh seseorang, fil jasad mudghah, terdapat segumpal daging. Idza saluhat, apabila baik ya, daging itu, maka baiklah semua jasadnya atau tubuhnya. Dan apabila jelek daging itu, maka jeleklah semua jasadnya atau tubuhnya, atau rusaklah semua atau seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah wahyal qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Semua orang punya hati dalam dirinya. Sesungguhnya qalbu ada bisa yang lemah lembut, tapi ada juga yang mengeras. Ya, ini tanda-tanda hati yang sakit dan semakin mengeras kayak batu, sudah tidak bisa lagi untuk diingatkan oleh seseorang ke arah yang lebih baik, maka ini hati yang mati.
Ya, jadi yang mati bukan hanya jasadiahnya, tapi jasadnya hidup, hatinya mati. Karena itu pembagian hati yang kita ambil dari Imam Al-Ghazali ada 3 macam, yaitu hati yang sehat atau yang disebut dengan qalbun salim. Apa Bu? Qalbun salim, hati yang sehat. Hati yang sehat ini adalah hati yang bersih, yang suci, yang akan membawa kita semua atau membawa seseorang pada ketenangan dalam hidupnya. Jadi jika seorang bisa menjaga kebersihan hatinya, maka orang tersebut akan terhindar dari segala penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Napa Pak Bu? Iri. Itu adalah bagian penyakit hati. Napa malih? Dengki. Napa malih? Memfitnah atau fitnah. Jadi kalau orang yang senangnya ngiri, dengki ke orang lain, suka memfitnah, berarti ada sakit dalam hatinya nanti. Dan itu harus diobati, kalau enggak mati. Kalau orang sakit enggak diobati, semakin parah juga mati. Hati juga begitu. Kalau enggak bisa diobati, nanti mati. Akhirnya khatamallahu ala qulubihim. Allah akan mengunci mati hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, sehingga dia sudah sulit untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit hati apa lagi? Hasud, ya. Kemudian khianat, ya, tidak amanah. Ini adalah merupakan penyakit-penyakit hati. Ya, mudah sekali seseorang itu untuk tidak amanah atau suka dolim. Apa dolim itu? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seseorang tercipta itu adalah sebagai hamba Allah, abdun. Dia tempatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajibannya. Maka seseorang itu kalau tidak mau beribadah berarti zalim. Menganiaya diri sendiri. Jamaah rahimakumullah, dikutip dari buku 5 Langkah Jitu, Munajat Magnet Rezeki, bahwa Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa hati memiliki insting atau nur ilahi. Ya, nur ilahi atau yang disebut dengan cahaya ketuhanan. Ilah itu Tuhan. Nur ilahi adalah cahaya ketuhanan. Dan al-basyirah al-batiniyah, yaitu mata batin. Basyirah, ya, mata batin. Al-basyirah batiniyah, nur ilahi dan mata hati. Ya, mata batin, ya, mata hati yang memancarkan keimanan dan kebenaran. Hati yang bersih itu akan senantiasa menuntun kita semua, yaitu kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selain itu, hati yang bersih atau hati yang salim, yang selamat, itu akan senantiasa membawa seseorang itu dalam ketenangan dan dalam ketentraman dan juga dalam sebuah kebahagiaan. Hal ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah.
Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang memiliki hati ini akan selamat pada hari kiamat. Ya. Sebagaimana firman Allah juga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi orang yang hatinya bersih itu tadi di dalam Quran surat Ar-Ra'd, orang-orang yang beriman dan tentram hatinya dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram. Jadi kalau kita sering mengingat Allah, jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan semakin tentram, tenang, damai. Mengapa sering kita resah gelisah, kemudian mengeluh? Karena kita seringnya mengingat materi atau harta benda dalam jenis apapun. Itulah yang membuat seseorang itu tidak tenang hatinya. Ketika kita di masjid dengan ketika kita di pasar, saya yakin ibu-ibu bisa membedakan kondisi kejiwaan atau hati kita masing-masing. Kalau di masjid rasanya adem, tentram, dan selalu teringatnya adalah kebaikan-kebaikan termasuk mengingat kematian. Tapi kalau di pasar, di supermarket, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apik, sayang, ya, duitnya kurang. Ya. Dalam hatinya itu ada rasa apa? Penasaran. Ya, ada rasa mengeluh. Ya. Melihat sebelah lagi kita semakin gelisah. Melihat sebelah lagi kita semakin pusing. Dan seterusnya. Namun sayangnya walaupun kita berulang kali sudah merasakan bagaimana kondisi hati kita ketika di masjid dengan di luar masjid, seringnya kita memilih di luar masjid. Nah, ini kenapa? Kan? Jamaah rahimakumullah, suatu hari nanti di dalam Quran, ya, surat Asy-Syura tadi ayat 88 sampai 89, bahwa harta dan anak-anak baik laki-laki dan perempuan tidak berguna lagi kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Karena itu mari kita jaga hati kita untuk senantiasa selamat atau bersih, atau istilahnya kita senantiasa tazkiyatun nufus, mensucikan hati kita. Kemudian hati yang kedua itu adalah qalbun marid. Marid itu adalah hati yang sakit. Hati yang hidup tetapi sakit. Ia memiliki dua unsur yang saling tarik-menarik antara kebenaran dan juga antara keburukan. Di dalam hatinya sedang ada rasa cinta atau mahabbah ilallah, kepada Allah. Ada keimanan, ada keikhlasan, dan ada keinginan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah nutrisi hati. Di dalam hati yang sakit juga ada kecintaan terhadap nafsu. Jadi ada kecintaan kepada Allah, ada di dalamnya keimanan, ada ya kepercayaan penuh sehingga tawakal kepada Allah. Tapi karena hati itu sakit
juga di dalamnya ada kecintaan kepada nafsu, keinginan dan usaha keras untuk mendapatkannya. Ada dengki, ada takabur, sombong, tafakhur, membanggakan diri. Ya, jadi diawali dengan tafakhur, ujub, baru takabur. Orang itu biasanya bangga, akhirnya ujub, mengagumi di dirinya. Wah, jamaah nggak ada yang pakai gelang. Nah, bangga, wah saya di antara jamaah yang pakai gelang. Ya, akhirnya kagum. Kok bisa ya? Hanya saya yang pakai gelang. Padahal yang lain gelangnya lebih akeh tapi orang seneng denggo, ya, disimpan itu. Itu kami punya ibu-ibu, teman ibu-ibu itu seprofesi juga begitu. Bu, kok jenengan nggak pernah pakai gelang dan kuningan lain seperti ibu-ibu yang lain? Gatel Pak. Nah, bahasanya sangat ya santai. Padahal dia mungkin yang paling banyak hartanya ya di antaranya. Tapi dia nggak mau tampil yang berlebih. Ini contoh. Nah itu memang tergantung hatinya. Kalau sedang sakit ya apa-apa kepengen ditokna. Orang ditakoni be cerita dewek. Ya. Kemudian ya diperlihatkan. Ya, diperlihatkan nanti cerita ini yang saya pakai itu ya ini sebagian kecil. Yang di sana ada yang lebih besar. Kadang seperti itu. Itu kalau orang kena penyakit hati, itu ingin apa? Ya, pamer, ya. Bangga, kagum, ya, pamer, akhirnya sombong. Lu nggak level sama saya, kan? Akhirnya bisa begitu memilah teman, meremehkan teman, kan begitu. Ini adalah penyakit hati. Itu yang disebut dengan hati yang marid, ya. Cinta harta benda, cinta jabatan atau kekuasaan, suka membuat kerusakan di muka bumi, ya. Nah inilah unsur yang menghancurkan dan membinasakan hati, sehingga kalau tidak cepat untuk diobati maka akan sampailah kepada hati itu mati. Maka yang ketiga itu disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini jamaah rahimakumullah adalah hati yang kosong dari kehidupan. Ia tidak mengetahui Rabbnya atau Tuhannya. Mengetahui saja enggak tahu siapa Tuhanmu. Apalagi dia mau beribadah. Jadi ngertinya dia hidup di dunia ini ya karena ya orang tuanya. Ya betul karena orang tuanya, tapi ada yang memberikan kehidupan. Makanya ada juga dalam keluarga itu yang sudah lama berkeluarga tapi belum dikaruniai anak, karena pada dasarnya anak itu adalah titipan ilahi, titipan Rabbi, titipan Tuhan kita. Ya, jadi orang nggak bisa untuk menentukan. Makanya terkadang ada orang ingin anak pertama laki-laki, dikarunia perempuan. Kalau hatinya sakit, dia akan apa? Akan merasa kecewa. Bahkan dia tidak ingin ya keberadaannya. Itu banyak. Karena hatinya sakit. Anak-anaknya dewek hanya karena enggak sesuai dengan keinginannya, dia seolah-olah bukan anaknya. Ya, sehingga kalau sedikit berbuat kesalahan, memang dari awal saya enggak mengharapkan kamu lahir. Nauzubillahi min dalik. Ini kenapa? Karena hatinya sakit. Jadi memang dalam kondisi sosial itu banyak kadang kita heran. Karena kita insya Allah hatinya adalah salim,
sementara yang lain sedang dalam hati yang sakit bahkan mati. Sehingga orang tersebut selalu mengikuti hawa nafsunya, selalu memikirkan kesenangannya, meskipun akibatnya ia dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan juga dimurkai oleh saudaranya atau dimurkai oleh tetangganya karena perilakunya yang berlebih, yang kalau dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa yang dilakukan juga tidak baik untuk orang lain. Tetapi dia tetap keras kepala. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Hati sakit keras saja, sakarat itu. Ya, kalau pemahaman kita, orang yang akan mati itu kan berawal dari sakit, sekarat, maut. Itu diberi peringatan, tidak diberi peringatan sama saja. Sawa'un kanat alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tidak mau beriman, tidak mau berbuat baik, sekalipun ya, orang itu sudah kita nasihati, sudah kita tunjukkan dengan kebenaran-kebenaran yang begitu banyak, dia tetap tidak mau beriman. Dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya, jadi dia tidak akan mempedulikan, tidak akan menghiraukan orang yang memberi nasihat. Ia terus mengikuti langkah dan keinginan asy-syaitan yang selalu didukung oleh nafsu. Jadi dalam diri kita itu ada nafsu. Jadi memang nafsu dikaruniakan atau diberikan oleh Allah kepada manusia. Tapi kita diberi akal pikiran untuk mengendalikan nafsu. Enggak boleh dibunuh nafsu. Ya, ada nafsu makan, ya, ada nafsu sukses, ada nafsu jabatan, ya. Ini. Dan nafsu-nafsu yang lain. Itu bukan untuk dibunuh, tapi untuk dikendalikan. Tuh, nafsu makan, wah seneng makan, tapi sudah ada batasan. Aja kakean sepertiga. Nafsu jabatan supaya sukses, silakan. Memang dunia, harta benda, jabatan itu disediakan untuk manusia. Tapi ingat caranya yang benar. Setelah mendapatkan jabatan harus amanah, harus adil, harus jujur, dan harus mengayomi masyarakat. Jadi dikendalikan, jangan lalai. Sehingga setelah punya jabatan akan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah, itulah 3 hati yang ada dalam manusia. Yang pertama adalah qalbun salim, yang kedua adalah qalbun marid, dan yang ketiga adalah qalbun mayyit. Yang kedua, yang ketiga adalah bermasalah. Kalau sakit maka harus dibersihkan. Jadi kalau sudah mati sulit, ya. Kalau sudah mati sulit, ya. Nanti sudah dikunci mati oleh Allah untuk tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang terakhir kita akan membahas tentang 5 cara membersihkan hati. 5 cara membersihkan hati, yaitu untuk mencapai tobat agar hidup menjadi lebih tentram dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah menyadari kesalahan kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah, manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Jadi setiap saat memang peluang kita berbuat salah, peluang kita berbuat dosa itu selalu ada. Apalagi di sekitar kita selalu ada godaan
setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, ya, yang membisikkan keburukan ke dalam dada manusia. Siapa setan itu? Dalam bentuk jin, dalam bentuk manusia. Sehingga ada kalanya di sekeliling kita, teman-teman kita itu berperan menjadi setan yang selalu mengajak kita kepada keirian, kedengkian, persaingan tidak sehat, untuk senantiasa meninggalkan sholat, hubbud dunya, dan seterusnya. Itu namanya syaitan dalam jenis manusia. Aja jelinguk sebelah mau tersinggung. Ini Pak Bu. Jadi itu, ya. Kemudian setan masuk ke benda-benda yang kita cintai, sehingga kita akan lebih tertarik kepada benda-benda tersebut. Ya. Yang pertama yaitu kita menyadari kesalahan kita, menyadari berbagai kesalahan yang pernah dilakukan. Itu menjadi penting, atau yang disebut dengan muhasabah, introspeksi, melihat dalam diri kita. Seorang tidak akan bertobat jika tidak menyadari akan adanya kesalahan pada diri sendiri. Ya, dia akan selalu merasa benar. Lah kalau sudah merasa benar, ya dia akan selalu begitu. Ya, dinasehati teman, dia ya nggak mau. Wong dalam keyakinannya dirinya adalah sudah benar. Agar bisa seperti itu, umat Islam tentunya harus senantiasa memperdalam ajaran agamanya, sehingga kita akan semakin memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang oleh Allah dan Rasulnya diperbolehkan, sehingga kita diperintah untuk menjalankannya, dan bagian-bagian mana yang menjadi larangan. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu membersihkan hati dengan cara sadar atau memahami kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, menyesali. Kita tahu bahwa kita sudah berbuat salah A, B, C, D, harus menyesali. Kalau tidak ada penyesalan, ya, walaupun dia sudah menyadari, maka orang tersebut belum dikatakan bertaubat, karena hatinya belum bersih. Menyesal itu, kata Rasulullah, itu adalah bagian dari taubat. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Nih, jadi kalau hanya sekedar paham, tidak menyesal, itu artinya dalam bahasa Jawa ndablek. Ndablek ngertos, Bu? Ya kayak gue bae lah, mager gitu ya. Itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hendaknya untuk hati kita supaya bersih, kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita menyadari, selanjutnya kemudian setelah kita menyesali, maka yang ketiga, kita hendaknya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, yang harus senantiasa kita perbanyak. Hati kita insyaallah akan semakin bersih sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidak ada dosa yang besar dengan kita beristighfar, dan tidak ada dosa yang kecil kalau kita mengulanginya berulang kali. Hadis riwayat Tabrani. Ini terjemah dari hadis riwayat Tabrani. Jadi tidak akan ada dosa besar kalau kita sering beristighfar. Karena itu Pak Bu, istighfar itu enggak butuh waktu lama. Saat kita luang, sempatkan kita beristighfar untuk menghapus dosa-dosa kecil kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa mampu menjaga hati kita untuk selalu bersih, atau untuk selalu suci, atau untuk selalu selamat. Dan kalau ada hati kita sakit, mudah-mudahan akan segera
disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang semakin solih dan solihah. Allahumma amin. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib. Atas segala kekurangan dan kesalahannya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.